Audio Jungle. Pembahasan yang pertama yaitu mutu pendidikan. Mutu pendidikan ini tak hanya berbicara soal hasil, tetapi juga proses dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan dikatakan bermutu apabila proses belajar mengajarnya berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya ada beberapa pengertian atau definisi pendidikan menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada menurut Ki Hajar Dewantara. Beliau mengemukakan bahwa pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Nah, maksudnya pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua ada menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif bisa mengembangkan potensi dirinya. Yang terakhir ada menurut Thomson. Thomson mengemukakan bahwa pendidikan adalah pengaruh lingkungan terhadap individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap dalam kebiasaan perilaku, pikiran, dan juga sifat. Pembahasan yang berikutnya yaitu strategi peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Nah, di sini ada teori manajemen mutu terpadu yang lebih dikenal dengan sebutan Total Quality Management atau disingkat menjadi TQM. Nah, akhir-akhir ini banyak diadopsi dan digunakan juga oleh dunia pendidikan. Dan teori ini juga dianggap sangat tepat dalam meningkatkan mutu dunia pendidikan saat ini. Selanjutnya ada definisi TQM menurut salah satu ahli, yaitu menurut Edward Sellis tahun 2006-73. Beliau menyatakan bahwa Total Quality Management atau TQM pada pendidikan itu adalah sebuah filosofis tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan. Selanjutnya, TQM juga memiliki karakteristik. Nah, karakteristiknya ini ada 10. Di antaranya yang pertama, fokus pada pelanggan, yaitu internal ataupun eksternal. Yang kedua, berorientasi pada kualitas. Yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah. Yang keempat, memiliki komitmen jangka panjang. Dan yang kelima, kerja sama tim. Yang keenam, menyempurnakan kualitas secara berkesinambungan. Yang ketujuh, mengadakan pendidikan dan pelatihan. Yang kedelapan, menerapkan kebebasan yang terkendali. Selanjutnya yang ke-9 memiliki kesatuan tujuan, serta yang ke-10 yaitu melibatkan dan memberdayakan karyawan. Pembahasan yang berikutnya yaitu faktor-faktor utama dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Di sini ada menurut Sudarwandani tahun 2007. Beliau mengatakan bahwa jika sebuah institusi hendak meningkatkan mutu pendidikannya, maka minimal harus melibatkan 5 faktor yang dominan, yaitu yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah. Seorang kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, mampu dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun dan tapan dalam bekerja, memberikan layanan optimal, dan disiplin kerja yang kuat. Yang kedua, guru. Pelibatan guru secara maksimal dengan meningkatkan kompetensi dan profesi kerja guru dalam kegiatan seminar, karya, serta pelatihan sehingga hasil dari kegiatan tersebut diterapkan di sekolah. Yang ketiga ada peserta didik. Nah, pendekatan yang dilakukan ini adalah anak sebagai pusat. Jadi, kompetensi dan kemampuan peserta didik dapat digali sehingga sekolah dapat menginventarisir kekuatan yang ada pada peserta didik. Berikutnya ada kurikulum. Nah, dengan adanya kurikulum yang konsisten, dinamis, dan terpadu, dapat memungkinkan dan memudahkan standar mutu yang diharapkan, sehingga tujuan dapat dicapai secara maksimal. Dan yang terakhir ada jaringan kerjasama. Nah, jaringan kerjasama ini
tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat semata, tetapi juga dengan organisasi lain seperti instansi pemerintah, sehingga output dari sekolah dapat terserap di dalam dunia kerja. Berdasarkan pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa kepala sekolah dan guru mempunyai tanggung jawab besar terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah, utamanya guru, karena guru sebagai ujung tombak di kelas yang bersentuhan langsung dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pembelajaran seseorang, guru harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam mengajar. Di antaranya, yang pertama, guru harus lebih banyak menggunakan metode pada waktu mengajar. Variasi metode mengakibatkan penyajian bahan lebih menarik perhatian peserta didik agar peserta didik tidak bosan. Berikutnya yang kedua, menumbuhkan motivasi. Hal ini sangat berperan pada kemajuan dan perkembangan peserta didik. Selanjutnya, melalui proses belajar, bila motivasi guru tepat dan mengenai sasaran, akan meningkatkan kegiatan belajar dengan tujuan yang jelas, maka peserta didik akan belajar lebih tekun, giat, dan lebih bersemangat. Berikutnya ada seorang ahli lagi, yaitu Arif Rahman. Beliau mengatakan bahwa setidaknya ada 4 hal penting yang dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan berlanjut pada mutu pendidikan di sekolah, yaitu yang pertama ada peningkatan mutu. Sekolah harus menjadi tempat yang unggul untuk kegiatan pembelajaran, memenuhi dan menyesuaikan tuntutan dan harapan undang-undang pendidikan, visi dan misi, dan tuntutan zaman. Upaya sistematis dan terencana ke arah perbaikan atau peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua ada aspek peningkatan mutu. Lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dan menantang. Partisipasi aktif peserta didik, guru, orang tua, dan semua pemangku pendidikan. Manajemen yang bertanggung jawab baik moral, mandat, manusia, dan modal. Memiliki standar sekolah, baik nasional dan internasional. SDM yang akuntabel, acceptable, dan available. Berikutnya yang ketiga, ada faktor utama peningkatan mutu sekolah. Pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional. Proses pembelajaran aktif yang ditunjang oleh fasilitas pembelajaran, partisipasi peserta didik dan orang tua peserta didik kepada program sekolah, supervisi secara konsisten, kontinu, dan konsekuen, serta kemitraan. Yang terakhir, ada program penunjang perbaikan mutu. Kreativitas kemasan kurikulum, peserta didik siap menghadapi program pembelajaran, keadaan keuangan yang realistis dan sumber yang terpercaya. Selanjutnya ada unsur-unsur penting dalam peningkatan mutu pembelajaran. Unsur yang pertama yaitu pendekatan mikro. Pendekatan mikro adalah suatu pendekatan terhadap pendidikan dengan indikator kajiannya dilihat dari hubungan antara elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan. Pendekatan mikro juga memiliki beberapa elemen. Elemen yang pertama yaitu kualitas manajemen, lalu pemberdayaan satuan pendidikan, profesionalisme dan ketenagaan, serta yang terakhir relevansi dan kebutuhan. Lalu yang selanjutnya ada unsur yang kedua, yaitu pendekatan makro. Pendekatan makro adalah kajian pendidikan dengan elemen yang lebih luas. Elemen-elemennya sebagai berikut. Yang pertama ada standarisasi pengembangan kurikulum, pemerataan, persamaan, dan keadilan. Lalu ada standar mutu dan kemampuan bersaing. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu gambaran konsep dan sekolah efektif dalam dunia pendidikan. Yang pertama ada pengertian sekolah efektif. Apa sih sekolah efektif itu? Nah, sekolah efektif itu adalah sekolah yang semua sumber dayanya diorganisasikan dan dimanfaatkan untuk menjamin semua peserta didik dapat mempelajari materi kurikulum yang esensial di sekolah itu. Lalu berikutnya ada konsep sekolah efektif. Ada 4 komponen strategis dalam mencapai tujuan sekolah. Apa aja sih komponennya? Nah, komponennya antara lain ada program, figur, kultur, dan juga budget. Mari kita bahas satu persatu yuk. Nah, yang pertama ada program. Apa sih program?
Program ini adalah program yang terukur dan realistis sesuai dengan dinamika, regulasi, dan tuntutan zaman. Lalu yang berikutnya ada figure. Nah, figure ini adalah orang-orang di balik program yang merupakan perancang sekaligus pelaku program. Lalu komponen yang berikutnya adalah kultur. Kultur adalah etos kerja dan komitmen terhadap tugas pokok dan fungsinya. Lalu yang terakhir ada budget. Nah, budget ini adalah anggaran yang memadai dan memungkinkan tercapainya tujuan. Lalu yang berikutnya ada karakteristik sekolah efektif. Nah, apa aja sih karakteristiknya? Yang pertama, ada kepemimpinan kepala sekolah kuat. Lalu yang kedua, harapan yang tinggi terhadap prestasi pelajar. Yang ketiga, menekankan pada keterampilan dasar. Yang keempat, keteraturan dan atmosfer terkendali. Dan yang terakhir, seringnya penilaian terhadap prestasi pelajar. Lalu berikutnya ada Depdiknas dalam Suyanto, tahun 2006-180. Beliau menjelaskan bahwa usaha meningkatkan efektivitas sekolah dapat dilakukan dengan mengaplikasikan 4 teknik, yaitu yang pertama ada school review. School review ini adalah suatu proses di mana seluruh komponen sekolah bekerja sama, khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah serta mutu lulusan. Yang berikutnya ada benchmarking. Nah, benchmarking ini adalah kegiatan untuk menetapkan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu. Yang berikutnya ada quality assurance. Nah, ini merupakan teknik untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana seharusnya. Yang terakhir ada quality control. Nah, ini merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Nah, selanjutnya ini adalah pembahasan terakhir, yaitu ada menurut Peter Mortimer tahun 1991. Beliau menyatakan bahwa sekolah efektif itu memiliki ciri yang pertama, sekolah memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten. Yang kedua, lingkungan sekolah yang baik dan adanya disiplin serta keteraturan di kalangan pelajar dan staf. Yang berikutnya, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Lalu, penghargaan bagi guru dan staf serta peserta didik yang berprestasi. Dan yang terakhir, pendelegasian wewenang yang jelas. Terima kasih telah menonton video aku ya. Semoga pembahasan di video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa like dan komen video ini ya. Terima kasih, sampai jumpa.